Hey, balik lagi dengan Gadget Mac di sini. Dan kalau kalian pengen cari CCTV yang keren bagus seperti ini, bisa digital zoom, bisa tracking juga. Harganya nggak begitu mahal, bisa coba ini Reolink Track Mix. Nah, kalau kalian penasaran dengan videonya, saksikan nih video unboxing sama sedikit review dari Gadget Max. Halo semuanya, balik lagi dengan Gadget Max di sini. Nah, ini di depan saya nih ada CCTV. Nah, ini brandnya dari Reolink. Nah, mengapa sih bahas Reolink? Karena dari tahun ke tahun untuk CCTV di rumah saya pakai produk dari Reolink. Mulai dari halaman depan, halaman belakang, kecuali yang tengah ya. Kalau yang tengah saya pakai smart CCTV, cuma kadang-kadang dia mati, kadang-kadang hidup ya, pengen saya ganti, cuma belum ada Reolink yang oke banget. Nah, ini kebetulan saya dikirimkan produk dari Reolink. Ini adalah tipenya Reolink Track Mix Wi-Fi. Ini sih maunya taruh di luar, kebetulan mobil saya parkir di luar, ya emang salah sih ya, cuma kadang males juga masukin mobil karena pas rumah pojokan, jadi ya udahlah, saya ambil CCTV-nya buat mantau mobil saya yang ada di luar. Ya, mobilnya ini CCTV Reolink, cocok di outdoor, dan ini bisa track mix itu, jadi kalau ada aktivitas tuh lebih terpantau. Nah, mengapa sih Reolink? Ya tentunya build quality-nya yang bagus, terus emang stabil banget. Stabilnya itu anggap saja nggak sering error lah ya. Kalau saya pakai smart CCTV yang harganya 500.000 ke bawah itu kadang-kadang error, saya ngerti juga. Tapi kalau yang Reolink saya pakai yang depan sama yang belakang itu sampai sekarang nggak ada masalah sama sekali, dan untuk recordnya juga aman, udah pakai setahun 2 tahun dan masih hidup sampai sekarang. Nah, kali ini kita bahas yang ini, kita lihat nih apa aja kelebihannya, terus bentuk CCTV-nya seperti apa, terus harganya berapa. Oke, kita langsung aja ya, pindahin kamera ke atas, mau unboxing dulu, habis itu baru kita testing di outdoor. Oke, kita sudah di meja unboxing, kita unboxing dulu produknya Reolink Track Mix Wi-Fi. Ini ada gambar CCTV-nya 8 megapiksel. Ya, kayak gini sih. Tusnya sih gede banget ya. Dan di sini tuh ada sedikit penjelasannya. Nih. Bahasa Inggrisnya dual lens, nih ya, dual view, smart alarm dan detection. Wow. Saya penasaran banget sih ya. Karena terakhir bahas yang outdoor juga, dan sampai sekarang masih hidup. Keren banget sih produk dari Reolink ini ya. Be prepare, be Reolink. Oh, ini cara penggunaannya ya. Dapat apa aja sih ya? Ini cara instalasinya. Oh, ini dapat stiker, bisa taruh di mobil atau enggak di kaca depan rumah. Oke, kita taruh dulu. Wow, ini CCTV-nya besar banget nih. Kita cek dulu ya. Ini kalau taruh di luar kayaknya mencolok banget ya. Nih loh, besar banget sih nih. Ini tangan saya nih. Ini speaker Vivan, bisa dilihat. Ini kalau maling lihat nih, malingnya udah kena sindrom dulu, takut dulu. Gede banget, dan ini sudah built-in baterai, jadi berat banget ya CCTV-nya. Terus dalamnya dapat RJ45 kabelnya. Terus dapat kabel power. Karena di sini ini buat ngerapin gitu ya. Terus di sini dapat adapter chargernya juga. Instalasinya gimana sih? Oh, ini kayak sambungannya kalau kabelnya pendek kan. Terus dalamnya dapat speaker seperti ini. Ya, gitu aja ya. Dan ini dia tampilan detail dari CCTV-nya. Tadi saya rapikan mejanya karena berantakan ya. Dan tampilannya seperti ini. Ini lumayan berat ya untuk CCTV outdoor, dan emang kalau orang yang aneh-aneh masuk rumah kita lihat CCTV-nya pun kayaknya takut ya, sebesar ini ukuran CCTV-nya. Dan kayak CCTV outdoor zaman dulu, tapi ini build quality-nya emang kokoh banget ya, sesuai dengan harga yang diberikan. Mulai dari sini, bodinya ini metal, ini plastik, di cover plastik, terus ini plastik yang keras juga, tapi ini awet sih. Dan di sini sudah ada 2 antena seperti ini. Nah, untuk tampilan kameranya ini ada dual kamera.
Dan dual kamera ini bisa merekam di telefoto sama di wide. Kebayangkan kan ada dual kamera. Biasanya kan CCTV itu biasanya satu kamera, ini sudah dual view kamera gitu ya. Jadi bisa nampilin dual view, yaitu telefoto sama wide-nya. Kita langsung aja testing ya apakah bagus apa enggak. Biasanya sih kalau CCTV langsung aja testing buat kita tahu fitur-fitur yang ada di dalam CCTV ini. Oke, sebelum itu kita coba konekkan dulu. Kita testingnya di sini, mau konekin ke aplikasi. Oh ya, di sini nggak built-in baterai ya. Next bakalan ada yang built-in baterai sama solar cell. Untuk saat ini langsung colok ke power. Oke, kita masuk ke aplikasi Reolink. Welcome to Reolink. Please install Reolink Ini ya, app and ini stay with tampilan your depan code rumah for saya. Maunya sih saya pasang di ujung sini buat liatin mobil, karena kalau dari sini tuh nggak kelihatan orang jalan gitu ya. Nih. Veuillez installer l'application Reolink Wah, ini et berisik scanner banget. le code Kita langsung QR tambahkan sur la aja ya. caméra. Dan untuk kamera belakang juga pakai Reolink. Prima di installare l'app Reolink e scansionare il codice QR sulla telecamera. Bienvenido a Reolink. Por favor, instale la aplicación Reolink langsung aja y konekin escanee aja. el código QR en la cámara. Kita scan dulu produk scan-nya di sini. Nah, ini sudah terkoneksi ya. Bisa dilihat di sini ada dua lampu gitu atau dua layar. Dan ini yang telefoto, yang ini yang wide gitu ya. Jadi kalau kita pasang CCTV ini bisa nampilin dua layar sekaligus. Itu kameranya yang wide sama yang telefoto. Dan di sini nggak bisa kita playback karena belum ada micro SD-nya. Terus PTS-nya seperti ini dan torque-nya seperti ini. Oke, saya mau instalasi dulu di luar. Kita lihat nih kualitasnya di malam hari, di siang hari. Lainnya kita bahas aplikasi Reolink-nya sama setting-setting kameranya. Nah, pertama saya mau bahas dari smartphone ya. Di sini kalian bisa dulu di App Store maupun di Play Store yang pakai Android. Nah, langsung aja masuk ke aplikasinya dan bisa dilihat nih, ada kamera belakang, kamera depan, dan kamera parkiran. Jadi untuk kamera CCTV di rumah saya, semua produknya itu menggunakan Reolink dari 2 tahun yang lalu. 2 tahun yang lalu tuh saya pakai kamera depan ini. Ini dari rumah yang lama saya pindahkan ke sini masih oke banget dan nggak pernah namanya error atau rusak, itu nggak pernah ya. Dan nangkap sensitivitas itu selalu benar, nggak salah. Misalkan ada orang lewat baru kerekam, jadi memorinya itu lebih awet, bukan ngerekam seterusnya. Saya nggak pakai mode seperti itu ya. Jadi kalau ada gerakan baru ngerekam, itu bikin awet memorinya. Terus kamera belakang ini yang menggunakan solar cell. Saya bahas tahun yang lalu. Biasanya kalau produk yang lain tuh cepat rusak di solar cell-nya. Kalau ini sampai sekarang pun baterainya masih di 100%. Nggak rusak dan nggak ngerti juga sih, masih awet banget. Walaupun ini sering mendung tapi baterainya masih awet. Padahal kan kalau kita ketahui yang produk yang menggunakan baterai, terus apalagi tepatnya di outdoor, dia pasti bakalan cepet rusak. Tapi kalau ini saya pakai selama setahun masih oke banget. Cuma warna dari CCTV-nya udah buram. Jadi untuk kualitas kamera CCTV Reolink saya anggap ini udah terbaik ya, dan bagus karena ya testingnya Reolink aja produknya. Nah, untuk kamera baru saya sudah pasang nih. Saya taruhnya di luar. Mengapa taruh di luar? Kalau taruh di dalam itu karena rumah saya kecil nih, cuma 1 are ya, 100 meter persegi. Jadi full bangunan depan dan belakang. Halamannya cuma belakang aja paling lebar, cuma nggak lebar-lebar banget. Kalau pasang CCTV di belakang itu kurang enak untuk testingnya. Jadi saya testingnya pakai di depan aja. Dan ini tuh kondisi keadaan gelap dan ini infrared yang hidup ya. Nah, kita bisa lihat seperti ini hasilnya. Nah, kalau pengen hidupin cahayanya bisa juga nih. Kalau ada orang iseng-iseng, hidupin aja cahaya dari sini. Atau hidupin alarmnya juga bisa sih. Ini kalau cahayanya hidup, tampilannya bakalan lebih ke warna-warni gitu ya, ke color gitu. Kita matikan aja lah. Dan di sini tuh tampilannya sesimpel ini.
Dan kita langsung aja ya masuk ke function di bagian bawahnya ya, belum ke settingnya. Di sini ada talk, ya talk ini buat berbicara, terus di sini ada PTS. PTS ini untuk menggerakkan kameranya dan kalian bisa juga atur pengen yang mana. Misalnya kita ke atas ini nih, saya pindahin ke atas. Saya mau lihat burung nih, atau lihat apa di atas ya, tinggal di marking aja, terus isi namanya kamera atas gitu ya. Dan di sini saya sudah pasang ini 6 mode nih ya, tinggal dibalikin lagi ke parkiran, dia bakalan balik. Misalnya kalau kita lihat nih mau pintu keluar ya, itu tampilannya seperti itu. Ini halaman depan juga kecil, halaman jalan depannya cuma 4 meter aja sih, jadi untuk testingnya nggak begitu optimal. Nah untuk kamera ini tuh mestinya testingnya itu di halaman yang lebar banget, atau nggak kalian diam di samping pinggir jalan yang emang jarak jalan tuh jauh, jadi kelihatan lebih performanya tuh lebih maksimal banget. Kalau pendek seperti ini sih kamera yang biasa aja lebih baik ya. Dan kalau saya lihat review di luar itu biasanya tuh pakai di halaman belakangnya. Kalau bule itu halamannya serumah saya nih, sedua kali rumah saya halamannya. Jadi untuk tesnya itu emang enak banget, apalagi pakai digital tuh ya geraknya. Keren banget sih. Kalau ini kurang maksimal, ntar saya tampilin hasil CCTV-nya ya. Dari sini itu ada playback juga. Nih, ada playback. Dan itu bisa lihat nih, kalau playbacknya ada orang, dia beneran ada orang. Dan kalau ada mobil, ya beneran ada mobil. Jadi ini playbacknya tuh emang seakurat banget. Gitu. Nih, misalkan saya testing tadi sore. Nih, jadi dia digital zoom. Digital zoom itu dia bakalan otomatis zoom. Misalnya kalau kita bergerak ke kanan, dia bakalan otomatis nge-zoom gitu. Terus di sini juga ada yang mode PTS-nya. Jadi dia bakalan manual gerak sendiri, bukan pakai digital. Dari CCTV-nya yang bergerak sendiri, bukan kita yang gerakin, CCTV-nya gerak sendiri. Nah, ntar hasilnya saya tampilin lah. Oke, dan pengen download ya tinggal download di bagian sini. Di bagian pojok nih ada tombol download. Jadi semuanya sudah tercover nih. Oke, kita balikin dulu nih. Tinggal balik gitu aja. Dan kita langsung aja masuk ke setting ya. Nah, di setting ini bisa kita lihat ke kamera parkiran. Di sini tuh ada device name dan network info. Nih, 16. Dan di sini tuh ada buat display, buat ngatur-ngatur displaynya. Terus untuk mengatur DNX-nya atau mode malamnya pengen apa, black and white, color atau auto. Saya pakai auto aja lah. Settingannya sih rata auto saya pakai ya. Dan di sini ada detection alarm, ini untuk auto trackingnya. Saya pilih PT. PT itu biasanya PT set manual gitu ya, bukan digital. Ini juga ada digital. Saya tampilin hasilnya ya. Nah, biar tambah basa-basi, untuk hasil lebih detailnya, hasilnya tuh kameranya seperti ini. Nah, itu untuk mode yang digitalnya ya. Jadi di sini tuh kalian bakalan di autofocus oleh kameranya secara otomatis seperti itu dari sistem dan algoritma CCTV Reolink ini. Dan untuk hasil yang kedua saya mau tampilin yang menggunakan PT set secara manual. Dia bakalan bergerak ngikutin kita. Dan kalau kita sudah jauh dari jangkauan kameranya bakalan kembali ke posisi awalnya. Jadi ini bakalan terus fokus ya ke objek yang kita mau rekam. Tapi kalau ada orang ataupun mobil ataupun binatang yang bergerak, ini bakalan bergerak mengikutinya gitu. Nah, itu hasil di siang hari. Ini adalah sampel suara mic-nya. Kalau kalian suka suara mic-nya dan kalau komunikasinya lebih bagus. Ya, itulah untuk testing mic-nya. Tes 1, 2, 3. Tes 1, 2, 3 sudah. Terus ngikutin banget ya dari depan sampai sini. Dan untuk hasil malam hari, hasilnya seperti ini.
Nah, segitu dulu mungkin video Gadget Max kali ini tentang CCTV Reolink 4K 8 megapiksel. Ini saya rekomendasi kalian buat beli ini. Dan jujur nih, saya pakai CCTV ini ya emang disponsori ya. Tapi beberapa kali saya testing emang puas banget dan emang saya pakai sampai saat ini. Walaupun ada smart CCTV atau CCTV yang harganya murah, saya percayakan CCTV sih produknya ini. Dan saat ini saya nggak pakai DVR atau NVR, ya pakainya pakai memory card aja. Kalau pakai DVR, saya harus bobok kabel lagi, terus carikan kabel LAN itu yang panjang-panjang, terus saya taruh servernya di lantai 2, itu ribet banget sih caranya ya. Bisa lebih aman sih saya pakai storage-nya pakai cloud, terus memori SD card ya lebih murah dan nggak bakalan bobok rumah lagi buat jalur kabelnya. Tapi kalau udah ada jalur kabelnya ya tinggal install aja dan beli NVR-nya. Nah, segitu dulu video Gadget Max kali ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir video. Kalau kalian pengen beli produknya bisa klik link ada di deskripsi. Thank you, sampai jumpa nih di video yang lainnya.